Halo Sahabat Nova, kamu masih punya sisa uang THR? Kira-kira lebih baik untuk berbisnis atau Sahabat Nova menabung atau berinvestasi saja? Dapatkan informasinya perbandingan antara berbisnis atau berinvestasi dengan sisa uang THR hanya di video ini. Tapi sebelum itu like dulu video ini dan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Kalau ada lebihnya, sebenarnya uang THR lebih baik untuk berbisnis atau ditabung atau diinvestasikan saja? Ini mungkin pertanyaan yang akan muncul jika Sahabat Nova memiliki sisa uang THR. Misalnya karena Sahabat Nova nggak mudik, atau mungkin Sahabat Nova tidak mengeluarkan banyak uang di momen lebaran ini. Siapa tahu sisa uang THR tersebut jika dibisniskan atau diinvestasikan justru akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tapi Sahabat Nova, sebelum memilih kedua tersebut, pastikan kebutuhan utama atau kebutuhan pokok itu memang sudah terpenuhi dulu ya. Seperti misalnya zakat, kemudian hutang, dana darurat. Kalau ketiganya sudah terpenuhi, Sahabat Nova baru boleh bermain-main dengan uang THR yang kamu miliki. Lalu bagaimana nih, sisa uang THR tersebut harus diinvestasikan atau harus kita bangun bisnis aja? Yang pertama, bagaimana kalau kita memilih berinvestasi? Nah, sebelum itu Sahabat Nova, seorang konsultan finansial ini Teja Sari menyebutkan bahwa baik itu berinvestasi ataupun berbisnis, semuanya memiliki resiko. Oleh karena itu, sebenarnya keduanya itu adalah peluang yang baik. Kedua-duanya itu baik untuk dilakukan, tapi tetap ada tantangan dan kita harus bersiap akan hal itu. Nah, tapi kalau misalnya Sahabat Nova memilih untuk berinvestasi, maka kamu bisa memilih resiko seperti apa yang siap Sahabat Nova dapatkan. Misalnya Sahabat Nova mungkin kan udah tahu ya bahwa berinvestasi itu ada investasi yang risikonya rendah, ada yang risikonya sedang, ada bahkan yang risikonya tinggi. Resiko ini tentu akan berbanding lurus dengan keuntungan yang Sahabat Nova dapatkan. Nah, Sahabat Nova bisa mengalokasikan sisa uang THR tersebut untuk berinvestasi yang resikonya rendah. Karena dengan resiko rendah tersebut, kamu ke depannya bisa kemudian mengambil kembali atau bahkan jika Sahabat Nova mungkin ingin menambah uang dana darurat, ini bisa diinvestasikan yang memiliki resiko rendah. Selain itu, tentu saja investasi memang lebih mudah ketimbang Sahabat Nova harus menjalankan bisnis. Karena ketika Sahabat Nova berinvestasi, kamu hanya perlu memberikan atau menaruh dana dengan terlebih dahulu sebelumnya udah mempelajari dulu ya resiko yang tadi sudah disebutkan. Dibanding jika berbisnis tentu ada banyak upaya yang harus Sahabat Nova lakukan. Nah, tapi tetap saja ada beberapa strategi-strategi yang perlu Sahabat Nova pelajari. Misalnya jika menabung di reksadana atau jika berinvestasi di saham yang mungkin Sahabat Nova perlu strategi berinvestasi tersebut atau bahkan di trading yang resikonya lebih tinggi. Nah, Sahabat Nova lebih baik untuk cari yang resikonya lebih rendah dulu. Jadi nantinya Sahabat Nova bisa melihat perkembangannya, lalu Sahabat Nova bisa kemudian mengeksplor setelah Sahabat Nova mengetahui bagaimana cara kerjanya. Nah, yang kedua, jika Sahabat Nova memilih untuk berbisnis, tentu ini adalah hal baik. Karena Sahabat Nova akhirnya dari sisa uang THR tersebut, keuntungannya itu karena kita akhirnya memiliki aset yang kita miliki sendiri dan yang kita harapkan bisa memberikan hasil yang baik di kemudian hari. Ada banyak bisnis yang bisa kamu lakukan, baik itu produk, jasa, bahkan agen untuk perantara. Misalnya, seandainya Sahabat Nova punya sisa THR sekitar 3 juta atau 3.500.000. Sahabat Nova mungkin bisa beli handphone atau tab yang seharga sesuai dengan budget tersebut. Kemudian Sahabat Nova bisa berbisnis dengan menulis artikel atau mereview atau bahkan edit video yang kemudian bisa mendapatkan hasil dan keuntungan dari usaha yang kamu lakukan. Atau bahkan Sahabat Nova bisa memanfaatkan sisa THR tersebut dengan pre-order. Jadi Sahabat Nova nggak butuh modal besar, Sahabat Nova hanya butuh menawarkan kepada orang-orang dengan sistem pre-order. Ini bisa menjadi salah satu inspirasi bisnis bagi Sahabat Nova dengan modal kecil dari sisa THR. Tapi dalam menjalankan bisnis, Sahabat Nova harus memiliki komitmen dan keberlanjutan serta memikirkan jangka panjangnya seperti apa. Jadi jangan cuma karena ada uang sisa THR, Sahabat Nova berbisnis uring-uringan atau nggak fokus dan nggak berkelanjutan. Nah, dari pertimbangan yang sudah disebutkan, kira-kira Sahabat Nova akan membuka bisnis atau berinvestasi nih dari sisa uang THR yang kamu miliki. Bagikan dong pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini dan ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki.